24 jam hari ini. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi masalah di Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Warga pun minta dibuatkan embung untuk mengatasi masalah tersebut. Hal itu terungkap dalam reses tahap 3 tahun 2020 anggota DPRD Sumsel asal Dapil 10 beberapa waktu lalu. Dalam reses tahap 3 tahun 2020 anggota DPRD Sumsel asal Dapil 10 yang berlangsung 7 hingga 12 Desember 2020, salah satu aspirasi yang dinyatakan warga yakni minta untuk dibuatkan embung guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, seperti diutarakan Kadus 1 Desa Sungai Rengit Hilmi. Selain soal embung, aspirasi lainnya diutarakan Kades Sungai Rengit Murni yang minta anggaran untuk galian sepanjang 2000 meter. Sebab menurut dia anggaran yang dibutuhkan cukup banyak sehingga tidak mungkin tercover oleh Pemkab Banyuasin. Kami masih ada PR, ada permohonan yaitu berupa galian, Pak. Masih galian itu langsung ini. Galian ini panjang 2000 meter. 2000 meter, kurang lebih 2000 meter. Itu menurut kami dananya sangat besar karena di situ tidak bisa menggunakan matic dalam pakai alat. Masih banyak aspirasi dari masyarakat yang diserap anggota DPRD Sumsel asal Dapil 10. Aspirasi itu selanjutnya akan diteruskan oleh para wakil rakyat ini ke instansi terkait guna ditindaklanjuti. Terkait soal permintaan pembuatan embung guna mengatasi kebakaran hutan dan lahan, Koordinator Dapil 10 MF Rido mengatakan akan pihaknya konsultasikan pada PU Pengairan apakah bisa dianggarkan langsung oleh Pemprov atau tidak. Ya, kita tampung semua usulan, nanti kita kompilasi. Ya, kalau merupakan tupoksi dari provinsi, ya akan kita teruskan, kita perjuangkan sampai terrealisasi melalui OPD yang terkait. Sedangkan anggota Dapil 10, Nasrul Halim, minta dibuatkan proposal permohonan pembuatan embung yang ditujukan ke Kementerian Desa. Nanti proposal itu akan pihaknya bawa ke Kementerian Desa dengan harapan semoga bisa terrealisasi. Reporter dan juru kamera, Rosa, palfresh.com. Pemirsa, Bupati Empalawang Haji Muhammad Jonci menegaskan kegiatan organ tunggal hingga saat ini belum diizinkan. Penegasan tersebut dilontarkan setelah beredar dibolehnya pelaksanaan resepsi pernikahan. Larangan aktivitas organ tunggal di ruang terbuka hingga saat ini masih berlaku. Hal ini ditegaskan Bupati Empalawang Haji Muhammad Jonci saat memimpin rapat koordinasi terkait larangan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan orang banyak tadi pagi. Jonci menjelaskan kegiatan resepsi pernikahan di tengah pandemi memang sudah dibolehkan dengan syarat tamu undangan dibatasi maksimal 30 orang. Namun, penggunaan organ tunggal hingga saat ini masih belum diizinkan karena dikhawatirkan akan mengakibatkan kerumunan. Dia menjelaskan larangan ini diambil semata-mata untuk kepentingan masyarakat Empalawang. Ekonomi penting, tetapi nyawa lebih penting daripada itu. Memang ijazahnya beriringan. Sebab itu saya akan evaluasi, saya akan undang nanti dalam minggu depan, akan rapat, saya akan undang Forkopimda, saya akan undang yang terkait dari Muhammadiyah, MUI dan lain sebagainya. Kita bicarakan ini mana yang terbaik. Ya. Kalaupun memang nanti ada post-mayor yang dilakukan terhadap usaha organ tunggal, mari kita bicarakan bersama. Kalau memang mereka sudah menjadi di bawah ini, saya sesuaikan. Kalau dia tinggal di desa, saya akan pergi ke desanya, masukkan BLT-nya. Saya akan beritahu mereka itu, agar mereka mendapatkan itu. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palfresh.com. Untuk meminimalisir tindak kejahatan jalanan di sejumlah wilayah di Kota Palembang, Kepolisian Resor Kota Besar maupun Polsek jajaran akan terus melakukan berbagai upaya. Salah satunya menggelar patroli di kawasan yang dianggap rawan tersebut. Kejahatan jalanan masih menjadi momok menakutkan bagi warga di Kota Palembang, khususnya di daerah yang dikategorikan rawan kriminalitas. Soalnya pelaku tindak kriminal jalanan terkadang tak hanya merampas harta benda incarannya, namun juga melukai korbannya. Menurut Kasubag Humas Polrestabes Palembang, AKP Iren, memang dalam beberapa waktu terakhir angka tindak kriminal jalanan seperti jambret di Palembang mengalami peningkatan, khususnya di daerah yang dikategorikan rawan kriminalitas.
Titik-titik yang rawan jamret itu sebagian besar ke arah Pangeran Ratu, kemudian Perum Pemkot, serta Jalan KH Ajari. Perbandingan bulan terakhir dengan sebulan sebelumnya. Kemudian untuk rata-rata jam yang sering pelaku curas melakukan kejahatannya, rata-rata di jam 12 siang sampai jam 3 sore, kemudian jam 9 malam sampai ke jam 3 subuh sering terjadi curas. Dan untuk korban rata-rata yang menjadi target oleh pelaku yaitu perempuan, anak-anak di bawah umur, maupun ibu-ibu rumah tangga yang sering mungkin pergi untuk belanja maupun pergi untuk berbelanja maupun pergi mengantar keluarga. Untuk meminimalisir tindak kejahatan jalanan tersebut dan juga memberi rasa nyaman bagi warga Palembang, Kepolisian Resor Kota Palembang maupun Polsek jajaran akan terus melakukan patroli di kawasan yang dianggap rawan. Ya, sudah rutin kami lakukan, yaitu meningkatkan KRD, kegiatan rutin yang ditingkatkan oleh seluruh bagian dan satuan dan fungsi. Kemudian penguatan alkohol yang sudah sering kami lakukan lewat HT, Halo Tenggo istilahnya. Jadi kami percepatkan untuk rekan-rekan yang piket untuk cepat ke TKP sehingga bisa cepat untuk bisa mengantisipasi apabila ada informasi dari warga maupun sudah terjadi kejadian curas, kita bisa cepat langsung ke TKP. Kemudian memantau juga lewat comment center, himbauan dan stiker maupun spanduk sudah sering kami lakukan. Penggelaran juga patroli-patroli poluan serta pola perubahan yang dilakukan oleh tim-tim kita di lapangan, tim Opsnal maupun tim Kering-Serse, sehingga diharapkan bisa menurunnya angka Kamtibmas khususnya curas untuk di wilayah Kota Palembang ini. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir bakal memungut retribusi uji tera bagi pelaku usaha. Uji tera dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menjamin kepastian pengukuran kepada konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Perdagangan bakal menarik retribusi uji tera. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan memastikan bahwa berat barang yang dibawa sesuai dengan ukuran. Kepala Dinas Perdagangan Oki Sudianto Jakfar akan mengadakan uji tera di pasar timbangan perusahaan, penggilingan padi hingga pengepul karet. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil retribusi tera mandiri tersebut. Tak hanya itu, pihaknya juga mengadakan sidang tera ulang di pasar agar bisa menjamin ketepatan hasil pengukuran pada timbangan yang dipakai pedagang di pasar. Uji tera itu merupakan uji ulang dari UML, unit metrologi legal, ya, semua ukuran takaran timbangan dan lainnya itu dilaksanakan uji tera, uji kepastian ukuran. Dikarenakan itu ada yang 6 bulan sekali, ada setahun sekali. Penerapan kita melalui pada waktu tanggal 19 September 2020 kita mendapatkan sertifikat UML, unit metrologi legal dari Bandung, yang kami terima langsung di Bandung. Kemudian juga penerapan Perda nomor 2 tahun 2020 yang intinya kita mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kepastian dari ukuran kepada seluruh pengguna ukuran takaran timbangan dan lainnya. Akurasi hasil timbangan bukan hanya melindungi masyarakat selaku konsumen, tetapi juga melindungi pedagang selaku pelaku usaha agar tidak dirugikan karena akurasi timbangan yang tidak tepat. Dia juga menghimbau pedagang yang tidak memakai timbangan plastik orange, karena itu diperuntukkan untuk rumah tangga dan dilarang dipakai dalam jual beli. Kasih Pelayanan Tera Ulang, Medi Arfandi menambahkan, setelah ada kewenangan ini, pihaknya berharap dapat membantu masyarakat secara bertahap melalui Tera dan Tera Ulang. Reporter dan juru kamera Mujianto, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.